Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetia Melaweni. Saya merupakan penyuluh pertanian lapangan WKPP Tanta, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, dengan nomor peserta B014 dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong. Video ini dibuat sebagai tugas presentasi simulasi kasus dalam ujian manajerial, di mana di sini saya berperan sebagai Rian Setia yang merupakan Kasih Pelayanan Publik pada Dinas Pelayanan Terpadu, yang merupakan Ketua Tim Percepatan Perbaikan Pelayanan Publik yang beranggotakan 6 orang dengan masa tugas selama 1 tahun dengan tugas percepatan Kota Neopolis menjadi wilayah percontohan dalam pelayanan publik. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, terdapat 2 dinas dengan kepuasan publik rendah, yaitu Dinas Pembangunan Daerah dan Dinas PU, di mana masalah yang dihadapi di Dinas PU yaitu adanya sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit untuk digunakan dan beberapa fitur sulit digunakan, sehingga menyebabkan kesulitan untuk pemetaan jalan dan kesulitan untuk membuat perencanaan jalan. Sementara masalah yang ada di Dinas Pembangunan Daerah yaitu adanya beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS, yaitu online single submission. Yang kedua, adanya keengganan dari pelaku usaha untuk mendaftarkan nomor induk usaha mereka ke dalam sistem OSS, karena ketika mereka memasukkan nomor induk usaha mereka, maka mereka diharuskan untuk membayar asuransi kesehatan. Adapun masalah yang dihadapi oleh kedua dinas ini, yaitu Dinas Pembangunan Daerah dan Dinas PU, yaitu adanya dugaan maladministrasi berupa prosedur yang tidak sesuai dan penawaran kemudahan jasa pelayanan berupa imbalan. Analisis masalah yang dilakukan yaitu tentang analisis masalah di Dinas Pembangunan Daerah. Yang pertama, adanya perizinan yang belum terkoneksi, mungkin disebabkan belum tersedianya aplikasi yang menghubungkan perizinan terkoneksi secara penuh. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan sinyal. Yang kedua, kemungkinan kurangnya sosialisasi kepada para pelaku usaha, sehingga mereka enggan untuk melakukan pendaftaran di sistem OSS. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga tentang masalah maladministrasi, ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya nilai norma dari karyawan di dinas tersebut. Pengambilan adapun solusi yang bisa diambil dalam masalah ini, yang pertama, untuk Dinas Pembangunan Daerah dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem sehingga penginputan data ke OSS bisa terkoneksi. Yang kedua, perlunya himbauan dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mau mendaftarkan nomor induk usaha mereka ke program OSS. Alasan pengambilan solusi, yang pertama, untuk memudahkan dalam pengurusan perizinan, maka pembuatan perizinan harus terkoneksi sehingga perizinan bisa diurus dalam waktu yang cepat. Kemudian himbauan perlu dilakukan kepada para pelaku usaha agar mau dan mendaftar ke
administrasi OSS. Yang ketiga, perlunya sosialisasi terhadap norma dan nilai kepada karyawan-karyawan di Dinas PU dan Dinas Pembangunan Daerah. Kemudian masalah utama yang terjadi di dua dinas tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia baik dari segi skill intelektual dan secara spiritual, sehingga adanya pengikisan nilai-nilai norma. Solusi yang bisa dilakukan terhadap masalah utama ini yaitu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia baik dari segi skill dan intelektual maupun secara spiritual. Peningkatan sumber daya manusia secara skill dan intelektual bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, bisa juga melalui studi banding ke tempat-tempat yang sudah memiliki sistem perizinan yang sudah terkoneksi dengan baik dan sudah terkoneksi secara sempurna, atau yang sudah memiliki layanan publik melalui web yang bisa diakses masyarakat dengan mudah, sehingga bisa membantu mereka dalam pemetaan jalan dan perencanaan jalan. Peningkatan sumber daya manusia secara spiritual bisa dilakukan dengan diadakannya acara-acara siraman rohani, ceramah keagamaan secara rutin, sehingga mampu menghidupkan nilai-nilai dan norma-norma yang mungkin sudah tidak yang norma-norma yang sudah dilanggar, atau juga bisa dilakukan melalui ESQ. Penawaran solusi-solusi terhadap masalah-masalah tersebut juga kemungkinan akan menghadapi kemungkinan kendala-kendala yang muncul adanya penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian juga akan terjadi pro dan kontra di lingkungan dinas PU maupun Dinas Pembangunan Daerah terhadap penegakan aturan yang ada. Kemudian antisipasi yang bisa dilakukan, yang pertama perlu direlokasikan anggaran yang cukup banyak untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya, yang nantinya akan dilakukan melalui pelatihan maupun dengan ESQ. Yang kedua, perlu diadakannya sosialisasi secara terus-menerus terhadap karyawan-karyawan di dua dinas tersebut, maupun sosialisasi kepada para pelaku usaha, sehingga mereka nantinya mau mendaftarkan usaha mereka ke OSS. Demikian yang bisa saya sampaikan, simulasi presentasi kasus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.